Baik, terima kasih Ivo. Saudara, Pilkada Serentak 2024 di Sulawesi Selatan diikuti dua pasangan calon. Nomor urut pertama ada pasangan Muhammad Ramdan Pomanto dan Ashar Arsyad yang diusung 3 partai politik. Sementara nomor urut 2 ada Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi diusung 10 partai politik. Nah, saat ini kita ingin mengetahui bagaimana sih peta politik pertarungan di Sulawesi Selatan. Bersama saya di studio telah hadir pengamat politik Profesor Firdaus Muhammad. Saya langsung saja. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Baik, ini kan kita ada 2 paslon. Satu diusung 3 partai politik, satunya 10. Ada yang gemuk banget partai politik yang mengusung. Bagaimana, Prof, melihat pertarungan peta politik di Sulawesi Selatan? Ya, makasih. Pertarungan politik Sulawesi Selatan kalau kita lihat petanya, pertama ini hanya diikuti 2 paslon. Ya. Dan dari segi ketokohan, baik Ramdan Pomanto atau Pak Dani, wali kota 2 periode. Prestasinya sudah luar biasa. Artinya ada pengalaman di pemerintahan. Sementara Pak Andi Sudirman Sulaiman 02 itu adalah incumbent yang sudah bersama Profesor Nurdin Abdullah, lalu kemudian beliau meneruskan pemerintahan beliau, dan kalau tidak salah sekitar 3 tahun. Tentu masyarakat juga sudah melihat prestasinya, melihat dari segi popularitasnya, kerjanya. Artinya ini suatu berkah bagi masyarakat Sulawesi Selatan karena memiliki calon pemimpin yang kompeten. Ada dari segi ketokohannya, dari pengalaman di pemerintahan, dan pengalaman politik tentunya. Nah, misalnya Ibu Fatma itu sebelumnya berpasangan dengan Pak Dani Pomanto di wali kota. Makassar, ya. Lalu kemudian ada Ashar Arsyad, itu ketua partai, ketua PKB, sudah beberapa periode, yang tentu ini juga menjadi penyumbang suara terhadap 01 dan 02. Nah, lalu kemudian kita lihat trennya di masyarakat. Tentu karena proses politik ini sangat dinamis, kita lebih mudah melihat bagaimana masyarakat merespon, antusiasme masyarakat. Pengalaman saya misalnya sebagai panelis di debat Pilgub, itu melihat bagaimana gagasan-gagasan, apa yang akan dilakukan, apa yang menjadi program utamanya, dan diskusinya sangat hidup dalam debat, termasuk yang disiarkan di Kompas beberapa waktu yang lalu. Kita sangat lihat adu gagasan antara satu dengan yang lain. Jadi bagi saya itu adalah ruang dari ruang debat itu memberi ruang kepada masyarakat untuk menentukan pilihan. Baik, ini kan ada yang diusung pasangan nomor urut 2 ini 10 partai politik. Kemudian Muhammad Ramdan Pomanto 3 partai politik. Ada hasil survei ketika masa kampanye ini yang mengunggulkan salah satu pasangan calon. Apakah ini mempengaruhi nanti pilihan para warga masyarakat? Tentu sebuah survei itu kan dipertanggungjawabkan. Ada dasarnya, itu penelitian secara ilmiah, meskipun ada margin error dan faktor lain yang bisa mempengaruhi. Tetapi setidaknya pada saat dilakukan survei itu hasilnya pada saat itu. Tetapi banyak hal yang justru bisa mempengaruhi perubahan-perubahan suara itu. Jadi itu masih bisa artinya mempengaruhi survei pada saat itu yang menjadi dasar. Justru kadangkala ada yang terbuai dengan survei karena surveinya sudah sangat tinggi, tidak terkalahkan, terlena. Sementara yang lain karena merasa posisinya rendah gitu, justru strong gitu, sangat aktif, masif bersosialisasi, sehingga boleh saja 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian hasilnya hampir berimbang. Itu biasa seperti itu. Jadi survei tidak bisa diabaikan karena itu adalah indikator-indikator. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa survei itu merekam bagaimana tren kecenderungan masyarakat memilih. Tetapi jangan diabaikan misalnya potensi swing voters atau potensi beralih dukungan karena ada black campaign, ada faktor-faktor lain, ada statement misalnya, atau hal-hal yang menjadikan masyarakat beralih. Itu bisa saja terjadi. Nah, berbicara mengenai swing voters, kemudian ada juga nih pemilih muda ya Prof ya. Pemilih muda, kira-kira nih Prof, faktor yang bisa mempengaruhi para pemilih muda ini biasanya nih apa nih? Biasanya mereka ngelihat apa sih Prof? Apakah mereka mengikuti track recordnya
jejak-jejak para pemimpin ini sebelumnya, atau ada hal-hal baru yang menarik perhatian mereka? Ya, pemilih itu bermacam-macam karakter. Ada pemilih yang memang strong voter, dia sudah pendukung setia. Ada juga swing voter yang masih mengambang. Dan ada pemilih yang sangat potensial, yaitu pemilih muda, pemilih milenial dari Gen Z. Bisa dia pemilih pemula juga termasuk di dalamnya. Nah, mereka ini punya karakter yang unik. Jadi mereka tidak terpapar dari money politik. Dia tidak pragmatis dalam pengertian memilih karena imbalan money politik. Tidak terpapar. Kalaupun ada, tapi itu tidak representatif. Nah, pemilih muda ini justru, ini kan jumlahnya sangat besar. Jadi siapa yang bisa menghandle pemilih milenial ini, itu potensi suaranya pasti tinggi. Nah, salah satu karakternya, mereka itu melihat dari style. Maka kita bisa lihat misalnya gesturnya, fashionnya. Ya, fashion misalnya Dani Pomanto, pasangan Dani Pomanto pakai orange. Ketika debat pertama kita perhatikan tampilannya, itu berusaha menjadi gaya milenial, mendekati agar bisa menarik perhatian. Dia tidak memakai pakaian seperti pakai jas misalnya, tetapi dia berusaha lebih elegan. Nah, itu sebenarnya salah satunya yang disasar adalah pemilih muda. Nah, tetapi di sisi lain style dari Sudirman Sulaiman itu stylenya bukan gaya milenial, tapi harus juga diingat bahwa usianya masih sangat muda. Jadi ketika dari segi usia, faktor usia bisa juga menjadi pertimbangan. Pemilih muda. Jadi ada yang memainkan dari style, fashion, ada yang dari usia, cara berpikir. Dan yang terpenting untuk pemilih muda itu adalah apa yang kira-kira mereka dapatkan. Jadi ada kedekatan dengan dirinya. Calon ini dari stylenya, gayanya cocok bagi dia. Kemudian program-programnya. Anak-anak muda itu mau melihat program apa yang ditawarkan dari paslon ini, kandidat, yang kemudian ketika mereka melihat bahwa ini yang ditawarkan cocok dengan saya, maka itu pilihannya. Nah, dan yang menarik Mbak Maya adalah pemilih muda itu tingkat kesadaran politiknya tinggi. Apa maksud saya? Tingkat partisipasi untuk ikut memilih itu lebih tinggi. Iya. Jadi salah satu hal yang mencerahkan itu adalah potensi demokrasi kita ke depan semakin membaik dengan melihat indikator-indikator pemilih muda ini memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Baik, kalau kita lihat dari kemarin nih Prof, ketika misalnya tahapan kampanye, sosialisasi dari para paslon begitu kan, apakah ini sudah bisa menekan angka golput? Seperti yang tadi Prof bahas kan, kalau pemilih muda tuh tingkat partisipasinya lebih tinggi sebenarnya. Nah, dari kampanye yang kemarin dilakukan para paslon, kemudian sosialisasi, apakah ini sudah cukup? Dan juga yang tadinya swing voter yang mau milih bingung, semoga mereka nggak jadi golput gitu kan? Karena kan swing voter itu bisa nanti apakah ia akan memilih atau justru tidak begitu? Hal yang menarik di Sulawesi Selatan, persoalan partisipasi perilaku pemilih. Misalkan kalau dari beberapa pengalaman di Makassar, itu angkanya tidak pernah sesuai dengan harapan KPU. Taruhlah KPU misalnya target 70%, nggak pernah sampai 60%. Paling tinggi 60%. Ya, 59, sekian gitu. Apakah dia kota kosong atau banyak kandidat, itu tetap saja partisipasi tidak jauh dari situ. Nah, jadi partisipasi kalau Makassar itu di bawah dari 70. Kemungkinan juga ini seperti itu. Kita sudah pernah mencoba apa faktornya, tetapi lebih kepada karakter masyarakat. Nah, hal yang menarik adalah di daerah sekitar, di Goa misalnya, pada pilkada yang lalu, itu sampai 90% partisipasi. Makassar yang berbatasan langsung kota ini, itu tingkat partisipasi hanya di bawah dari 70%. Nah, jadi kita berharap partisipasi masyarakat bisa lebih tinggi, terutama dari milenial, sehingga ke depan di Sulawesi Selatan tingkat angka golput itu bisa lebih ditekan, diturunkan. Intinya pilkada ini berjalan damai ya Prof ya. Siapapun pemenangnya itu bisa menjadi pemimpin yang amanah dan semuanya berjalan dengan baik. Betul, itu harapan kita semua. Terima kasih Prof atas waktunya, dan kita kembalikan ke Ivo di studio.